Halo teman Yami, aku Gilang. Hari ini aku akan bertugas sebagai moderator langsung dari IDN Media. Nah, nggak kerasa hari ini sudah berada di acara Yami Online Cooking Class yang ketujuh. Nah, hari ini sangat spesial sekali. Kenapa? Karena hari ini aku tidak akan sendirian. Jadi, kalau yang kemarin-kemarin kita juga sudah ditemani dengan chef-chef selain Chef Yami, hari ini juga sangat spesial karena kita akan ditemani oleh salah satu chef yang terkenal di Indonesia, kece banget, salah satu jebolan atau pemenang dari MasterChef Indonesia Season 2, yaitu Chef Desi. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, hari ini aku ingetin lagi buat kalian, tidak akan hanya ada resep, tapi nanti Chef Desi akan memberikan tips buat kalian. Aku yakin banget kalian pasti penasaran. Kalau kemarin-kemarin kita sudah punya tema dalam setiap sesi cooking classnya, hari ini sangat spesial sekali karena tema kita hari ini adalah Indonesian Festive Cuisine. Nah, ini menarik banget nih. Nah, sebelumnya aku mau interaksi juga buat kalian yang sekarang udah join nih di kelas kita hari ini. Aku mau kalian tebak coba kira-kira hari ini Chef Desi mau masak apa? Coba deh kalian ketik. Nah, selanjutnya seperti biasa nih, kalau online cooking class kita selalu ada peraturan. Jadi sebelum kita mulai memasak, aku akan bacain dulu peraturannya atau do and don'ts yang wajib kalian ikuti selama sesi berlangsung. Yang pertama, selama sesi berlangsung, teman-teman yang ikut kelas hari ini wajib mematikan fitur kamera dan audio kalian. Jadi biar suasana kelasnya kondusif. Kemudian yang kedua, nanti kamera dan audionya dinyalakan sesuai dengan aba-aba dari tim Yami. Karena nanti di akhir kan ada sesi Q&A. Jadi kalian siap-siapkan fitur kamera dan audio kalian. Kalau kita sebut nama kalian, baru kalian boleh mengaktifkan atau menghidupkan audio dan kamera kalian. Nah, yang ketiga, aku yakin banget setiap online cooking class pasti teman-teman sangat penasaran. Kemudian banyak banget pertanyaan, banyak banget yang ingin ditanyakan. Apalagi hari ini kita bersama Chef Desi, juara MasterChef Indonesia Season 2. Nah, caranya gimana? Caranya seperti biasa, kalian tulis formatnya adalah nama kalian, asal kalian, nanti kalian tulis pertanyaannya yang ingin kalian sampaikan. Nanti tim Yami akan memilih pertanyaan, kemudian aku akan tanyakan ke Chef Desi, nanti Chef Desi akan menjawab secara langsung. Nah, sebelumnya aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang udah ikut kelas hari ini, ikutin mulai dari awal hingga akhir. Karena kenapa? Seperti biasa, kita punya hadiah yang sangat menarik yang nantinya akan diumumkan di akhir acara. Kemudian kita juga akan ada challenge yang aku akan sampaikan di akhir acara juga. Nah, sebelumnya aku juga mau informasi ke kalian, hari ini tuh spesial banget, nggak hanya guest star-nya. Hari ini sangat spesial karena online cooking class hari ini dipersembahkan oleh Vilma. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita mulai, aku mau chit-chat dulu nih sama Chef Desi. Kita ngobrol sedikit sama Chef Desi. Halo Chef Desi. Hai, halo. Hai, apa kabar Chef? Baik banget. Kamu gimana? Alhamdulillah, puji Tuhan baik ya Chef. Iya. Nah, semoga teman-teman di rumah yang ikut kelas hari ini juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Chef Desi, aku mau tanya-tanya sedikit, boleh nggak sih sebelum Boleh masak? dong. Apa Nah, tuh? aku rada kepo ya ini ya. Chef Desi, ini kan sekarang masanya pandemi nih, kita lagi mengalami pandemi, kemudian transisi ke new normal. Kesibukannya Chef Desi sekarang apa aja tuh? Aduh, sibuk banget. Cie, belagu ya. Enggak sih. Sebenarnya saya masa-masa pandemi ini cukup banyak kegiatan ya, Chef Gilang ya. Ya. Pertama, saya sama suami kan sekarang kami sedang menjadi perkebun, farmer ya, karena kami sedang berbisnis madu dari jenis lebah yang tidak menyengat, itu yang pertama ya. Jadi kita main madu ya. Yang kedua, kami saat ini saya pribadi khususnya kami sedang coaching ya. Saya sedang coaching banyak sekali anak-anak muda atau mungkin pemula-pemula bisnis kuliner
yang apa ya, bisnisnya terdampak gara-gara pandemik ini untuk belajar kuliner gitu. Jadi saya coaching mereka gitu loh. Ya, saat ini mungkin ada sekitar 100-an orang yang sedang ikut. Ya senang aja membantu mereka untuk bisa berbisnis pemula di kuliner. Ya, tuh teman-teman. Jadi bukan berarti masa pandemi ini semuanya lagi off. Kita males-malesan di rumah ya, Chef ya. Iya, betul. Jadi kita masih bisa nyari kegiatan seperti Chef Desi tadi bilang lagi coaching juga, kemudian produksi madu juga di rumah ya, Chef ya. Ya yang sehat-sehat lah. Yang sehat-sehat, yang membantu tubuh kita di masa pandemi ini, Chef ya. Betul. Saling banget. berbagi seperti itu. Nah, kalau kita membahas mengenai tema online cooking class kali ini, Indonesian Festive Cuisine, kira-kira nih Chef hari ini sebenarnya tadi udah banyak yang nebak Chef Desi. Kira-kira hari ini Chef Desi mau masak apa, Chef? Oke, hari ini saya pengen masak sesuatu yang mungkin jarang dimasak di rumah. Seringkali ditemukannya tuh di restoran gitu ya. Tapi karena kita temanya festif, buat saya festif itu selalu berbicara tentang warna gitu ya. Jadi colorful gitu. Dilihat tuh kayaknya aduh manggil-manggil, pengen dimakan gitu ya. So, hari ini saya akan bikin ayam goreng telur asin ya. Ini bisa dijadikan pedas, bisa juga nggak pedas, tergantung yang makan anak-anak atau bukan. Ya. Kemudian saya akan membuat es krim rainbow, es krim pelangi dadar gulung. Ya. Oke, nah teman-teman coba tuh nanti kita belajar bareng. Nggak hanya satu resep, malah Chef Desi mau berbagi 2 resep ya, Chef Desi ya. Well, sebenarnya ada bonusnya lagi loh. Jadi pastikan bahwa mereka nonton sampai habis karena akan banyak bonus teknik segala macam yang akan berguna banget dan juga bisa untuk jualan, khususnya di musim pandemi ini. Ide buat berjualan menghadapi masa pandemi ini, Chef ya? Yes. Nah, betul sekali. Nah, kebetulan aku juga mau tanya nih, Chef. Kira-kira inspirasinya dari 2 tema menu itu apa nih, Chef? Saya kebetulan kan sering sekali ada keluarga yang ini ya, acara ya. Kebetulan keluarga saya itu sangat multikultural ya. Ada yang dari Kristen, ada yang dari Buddhis, ada juga yang Muslim gitu. Jadi makanannya itu kalau kita ngomong festif itu banyak macem gitu ya. Cuma satu hal yang saya pelajari, setiap kali makan, katakan misalnya lagi Lebaran atau Natal atau lagi Imlek ya, mereka suka bilang begini, makanannya itu lagi dari rumah ke rumah itu lagi gitu ya. Dan itu membosankan gitu. Jadi saya mencoba membuat satu makanan yang berbeda, tapi tentunya secara tema, secara mata kalau dilihat tuh ini keren nih ya. Kayak tadi saya katakan bicara tentang warna. Jadi waktu kita hidangkan berasa spesial gitu ya. Nah itu sih yang ingin saya sajikan. Betul, jadi teman-teman nanti Chef Desi jadi kayak kita kalau misalkan Lebaran tuh kan juga bosen ya Chef ya. Nah itu aja. Nah hari ini kita belajar nih dari Chef Desi. Kira-kira mau berkreasi seperti apa? Seperti itu ya Chef Desi ya? Yes. Nah, aku mau kepo lagi satu lagi boleh nggak sih Chef? Boleh dong. Nah, biasanya kalau Chef Desi sendiri nih, kalau di rumah, kira-kira ketika ada perayaan masakan Indonesia yang festif seperti apa yang biasanya dihidangkan di rumah Chef? Kalau misalnya di rumah pasti ya, misalnya kita Imlek gitu ya, pasti masih ada mie goreng ya, katanya kan panjang umur gitu ya. Lalu masih ada ikan juga itu hubungannya dengan panjang umur, pokoknya semuanya yang panjang umur deh. Jadi itu menunya. Doanya panjang umur ya Chef ya. Nah gimana teman-teman, aku yakin nih kalian pasti udah sangat penasaran sekali mau cepet-cepet belajar sama Chef Desi. Oke deh, untuk menu yang pertama tadi mau masak ayam telur asin pedas ya Chef ya? Betul. Oke, langsung aja aku persilakan. Silakan Chef Desi. Alright, oke, terima kasih semuanya. Oke, pasti udah gak sabaran dan kita tentunya akan segera memasak ayam goreng telur asin ya. Oke, awalnya yang harus saya lakukan, karena buat saya time management itu penting ya, yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah memanaskan minyak ya, supaya ketika ini kita sedang proses minyaknya udah siap ya. Jangan sampai udah bikin ini tiba-tiba menunggu minyaknya lagi waktu kita terbuang ya. Oke, kita mau tuangkan dulu minyaknya. Nah, sistemnya kita akan memakai deep fried ya. Wow.
Ya. Ini harus deep fried ya. Deep fried ya. Kalau deep fried biasanya dia matangnya tuh lebih merata ya. Istilah deep fried itu tentunya dengan minyak banyak ya. Kalau di Indonesia kan selalu ngomongnya tuh digoreng ya. Minyak benar. dikit digoreng, minyak banyak digoreng gitu ya. Tapi mungkin istilah ini akan lebih mudah buat kita pahami. Betul. Tapi sebenarnya istilahnya ada banyak, Chef Desi ya. Betul. Oke, nah salah satu yang kita gunakan kali ini adalah menggoreng dengan minyak banyak atau istilahnya deep fried gitu ya, Chef Desi ya. Yes. Oke, kita tuangin dulu ya. Ya. Oke. Nanti teman-teman juga pantengin, nanti Chef Desi akan menjelaskan juga bahan-bahannya apa aja yang kira-kira dipakai. Ya, oke. Nah, sementara kita menyalakan ini apinya dengan api sedang saja. Oke. Ya, karena kita sedang proses ini. Langkah pertama kita akan bikin ayam gorengnya dulu. Nah, teknik yang saya pakai adalah teknik menggoreng kering ya. Teknik menggoreng kering itu artinya kita akan memakai dua macam tepung ya. Di sini saya memakai tepung terigu dan juga ada tepung beras. Tentunya untuk efek crunchy-nya kita campurkan terlebih dahulu bahan-bahan keringnya ya. Ada lada, ada garam, ada kaldu dan juga ada baking soda ya. Baking soda ini untuk memberi efek crunchy-nya. Oke, lalu di sini saya akan aduk-aduk terlebih dahulu. Oke, nah di sini saya memakai ayam paha yang tanpa tulang. Tapi kalau ibu-ibu saya lebih suka dada ya silakan ya, nggak masalah gitu. Atau kalau pakai protein yang lain juga ya silakan juga. Oke? Oh, mengganti protein boleh ya, Chef Boleh, ya? boleh banget. Dan ini saya sudah marinasi dengan lada dan garam. Oke. Kenapa? Karena saya tadi marinasi terlebih dahulu karena butuh waktu lebih kurang 10 menit supaya juga teman-teman juga enggak kelamaan nunggunya, jadi dimarinasi dulu. Alright. So, langkah pertama saya akan masukkan dulu ayamnya ini ke dalam tepung. Lalu kita masukkan ke dalam telur. Ya. Oke, ini udah. Dan terus perhatikan ketika saya melakukan baluran ini, saya tidak mencampur dua tangan ya. Jadi pastikan supaya tangan kita tuh nggak nempel-nempel tepungnya. Yang pertama kanan kering, yang ini yang basah gitu. Jadi jangan bolak-balik seperti itu. Kalau nggak nempel kemana-mana gitu. Ya. Alright, kita langsung masukin ya ayamnya ya. Oke, Chef. Kedap. Nah, sambil lalu menggoreng, aku boleh bacain satu pertanyaan lagi, Chef? Silakan. Nah, ini kita sekarang udah ada pertanyaan dari Cirebon. Halo Cirebon, ini dari Egi, Chef. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, ada sebagian resep bahan keringnya pakai tepung maizena, Chef. Bedanya apa, Chef, kalau pakai tepung beras? Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sering sekali ditanyakan oleh teman-teman kuliner ya. Ya. Tepung beras itu memberi efek garing tapi lebih cenderung ke keras ya. Jadi dia lebih tahan lama ya. Tapi kalau maizena dia memberi efek renyah. Jadi kalau digigit tuh keras, nggak keras gitu, nggak matain gigi istilahnya begitu ya. Ya. Makanya sebenarnya bagus sekali kalau memang bisa dikombinasikan dua macam itu. Tapi kalau enggak cukup dengan tepung beras boleh. Nah, ini udah mulai kelihatan nih, Chef. Dari sini, Chef, teman-teman Ya? udah bisa melihat. Tuh. Tuh, lihat tuh tepungnya. Ya. Garing ya, Chef. Jadi teknik ini bisa dipakai untuk protein apapun dan bahan-bahan yang tadi disebutkan ya. Nah, oke, sementara menunggu, saya akan menyiapkan bahan-bahan untuk saus ya. Dan di sini memang saya memakai menunya yang pedas ya, tapi tentunya untuk ibu-ibu atau keluarga yang nggak suka cabai, nggak usah pedas, mungkin di skip aja cabai rawitnya ya. Ya, cabai rawitnya di skip, tapi untuk cabai merah saya rasa bisa tetap dipakai kembali karena ini festive menu. Jadi permainan warna juga sangat penting, itu sebabnya boleh pakai cabai merah besar seperti ini atau paprika seperti ini ya, tapi dibuang aja bijinya. Nah, Chef Desi, aku mau sambil ngobrol-ngobrol lagi, boleh nggak sih? Boleh dong. Nah, tentang menu yang sekarang Chef Desi masak ini, ya. Kalau kita bahas telur asin pedas ini kan orang-orang pastinya kan menginginkan dia gurih, terus lembut, terus crispy. Kira-kira ada tips nggak sih memilih bahan-bahannya, Chef? Oke, saya rasa pertama pastikan bahan itu segar ya. Karena kalau nggak segar kan, ya mau makanannya menunya atau
mau premium apapun nama menunya itu yang nggak ada gunanya gitu ya. Jadi pastikan itu. Dan kedua, pastikan juga kita menggunakan minyak yang tidak mudah menghitam ya. Kalau bahasa ibu-ibu gampang kotor tuh minyaknya ya, jangan pakai minyak yang seperti itu gitu ya. Nah itu salah satunya. Karena kalau kondisi minyak seperti itu biasanya hasilnya tidak akan renyah ya. Dia akan lebih apa ya, kayak melempem gitu ya. Pokoknya nggak maksimal ya. Ya. Oke. Oke, ini saya sedang potong bawang putih ya. Oke. Bawang putihnya juga dicincang kasar aja. Mau dikeprak boleh. Dan bawang putih tentunya juga memberi rasa gurih kalau dalam bahan-bahan naturalnya ya. Asik ya? Asik. Tuh. Ini udah kelihatan crunchy-nya tuh udah bisa dirasakan bahkan sebelum dimakan. Tuh, barusan teman-teman juga bisa lihat kan dari videonya. Udah kelihatan banget digorengnya, udah kelihatan bervolume sama crispy. Alright. Seperti itu. Oke, saya masukkan ini dulu. Lalu di sini ada cabai rawit. Ayo, pada suka pedas nggak? Nah, temen Yami itu ditanyain Chef Desi, coba dong berinteraksi, jawab di kolom chat kalian, kira-kira kalian pencinta masakan pedas atau enggak? Ya. Ya, ini saya bikin yang pedas aja ya, sesuai judul ya. Oke, Chef. Oke. Ini sudah dipisahkan antara cabai, bawang putih, dan tentunya ini adalah daun kari ya. Oke. Daun kari caranya itu simple sih, kita tinggal tarik begitu aja. Tuh. Alright. Oke. 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 Oke, saya mau angkat ayamnya dulu. Siap, Chef. Nah, ini kira-kira sampai seperti apa boleh diangkat, Chef? Ayamnya, Ini Chef. udah istilahnya kuning keemasan atau coklat keemasan ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat kan di Aduh, video. Duh, crunchy ngiler saya, Chef. banget. Nanti saya habis ini boleh nyicipin ya, Chef Desi ya? Boleh dong. Siap. Tuh, ih, saya sampai merinding loh ngeliatnya. Serius. Saya juga di sini ya, Chef. Saya pengen nyobain. Untuk sausnya tadi saya sudah menyiapkan bawang putih ya. Bawang putih saya akan cincang lebih halus lagi. Ya. Dan pertama-tama kita menggunakan kuning telur. Telurnya telur bebek ya. Ada 4 kuning telur di sini yang akan saya haluskan. Ya. Nah, teknik untuk menghaluskannya boleh langsung dicampur dengan minyak ya. Tentunya kita pakai minyak Vilma ya yang tidak mudah menghitam. Ya, dan ini oke, kita masukin. Oke. Kalau memang Anda pengen bawang putihnya halus, tidak terasa, bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Oke, saya rasa kita lakukan itu aja. Supaya ibu-ibu di rumah prosesnya itu nggak terlalu memusingkan gitu ya. Oke. Lalu kita akan blender terlebih dahulu. Oke, saya rasa cukup. Nah, kemudian telurnya, kuning telur ya. Telur asin. Nah, biasanya kalau kuning telur itu telur asin maksudnya ya, dia akan sedikit berbusa ya, tapi nggak apa-apa. Alright, kita masak seperti ini, lalu kemudian kita harus tambahkan margarin ya, dan kita tentunya memakai margarin Vilma ya, lebih gurih dan lebih lembut sausnya. Kita masukkan ya. Jadi kalau saus telur asin itu harus memakai margarin, nggak boleh nggak, karena itu memang efek gurihnya baru dapat di sana. Saya kecilin dikit ya apinya ya. Kita tambahkan daun kari. Oke. Tambahkan juga tadi cabai-cabai yang sudah kita potong. Warnanya sudah asik banget ya. Lalu kita tambahkan juga kaldu, lada hitam,
Dan juga ini salah satu secret juga, kita tambahkan sedikit krim. Ini udah kita selalu masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Oke. Boleh nggak ada satu pertanyaan lagi nih Chef? Apa tuh? Nah, kalau kita bahas tentang minyak goreng nih Chef, kalau ibu-ibu di rumah ini kan jadi salah satu bahan utama. Jadi biasanya ibu-ibu masaknya pasti goreng-gorengan. Kalau Chef Desi sendiri punya apa namanya cara sendiri atau tips khusus nggak sih memilih minyak? Oke, kalau buat saya yang pasti minyak itu tadi saya sempat sampaikan, saya nggak mau minyak yang sekali pakai itu langsung gampang kotor ya, itu bahasa saya ya. Ya, ibu-ibu rumah tangga tahu lah sekali pakai kok langsung hitam gitu ya. Nah, jadi pastikan memang yang dipakai adalah minyak dengan kualitas yang sangat baik, yang kemudian memang tidak gampang menghitam ketika dimasak gitu ya. Oke. Alright. Oke. Kita sudah selesai ini. Ya. Biasanya untuk saus telur asin ya, ada yang sausnya tuh sampai beleberan kemana-mana ya. Kebetulan versi saya tidak demikian ya. Tentunya selera aja masing-masing. Kalau saya memang sausnya tuh coated ke semua, nggak beleberan. Jadi supaya ketika disajikan itu kelihatan gitu ya. Jadi satu kesatuan. Setuju banget sama Chef Desi. Jadi teman-teman, kalau kalian mau memilih minyak goreng yang nantinya akan kalian gunakan di rumah, pilihlah minyak goreng yang tidak mudah menghitam atau kata Chef Desi tadi tidak mudah kotor. Kemudian yang paling penting banget adalah harus menggunakan minyak goreng yang teruji kualitasnya. Betul. Nah, teman-teman di rumah, aku mau merekomendasikan kalau kalian mau pakai minyak goreng, kalian aku rekomendasikan menggunakan minyak goreng Vilma. Nah, dijamin masakan kalian rasanya akan nikmat banget, matang sempurna, dan akan terasa renyah. Nah, nanti Chef Desi udah memakai minyak goreng Vilma untuk menggoreng ayamnya. Kita akan buktikan apakah nanti akan crispy dan renyah. Begitu ya Chef Desi ya? Ya. Oke, kita ini sudah selesai, kita tinggal garnish aja. Ya, ini memang kita sarankan segera dimakan ya. Jadi kalau misalnya mau bikin masakan ini, menu terakhir yang mau disajikan adalah ini supaya dia tetap crispy-nya tuh tetap dapat ya. Tuh teman-teman, festif banget kan? Kalau tadi Chef Desi bilang masakan festif itu ciri khasnya adalah warna ya Chef ya? Betul. Nah, kita lihat makanan Chef Desi kali ini udah warnanya menggugah selera. Oke, jadi kita memberi sedikit warna dan menu pertama kita sudah selesai yaitu ayam goreng telur asin pedas. Oke. Nah, teman-teman, tepuk tangan dulu dong yang di studio, yang di rumah juga kalau mau bantu tepuk tangan silahkan. Nah, ini udah masakan pertama. Chef Desi tadi udah bikin ayam crispy pedas. Kemudian setelah ini kita akan memasak menu yang kedua. Chef Desi, aku boleh sambil kuis ya? Boleh, silakan. Nah, teman-teman, Chef Desi kan udah masak nih. Tadi masakan yang pertama, aku ada satu kuis buat kalian. Ini udah kita bahas tadi. Pertanyaannya adalah sebutkan satu keunggulan minyak goreng Vilma yang membuat Mama nggak perlu repot lagi mengganti minyak dalam satu kali pakai. Coba tadi kita udah jelaskan. Kita ada hadiah uang digital sebesar 700.000 untuk satu orang pemenang. Coba kalian yang udah menyimak kita mulai dari awal hingga akhir, hingga barusan sudah dikasih tips sama Chef Desi, kira-kira jawabannya apa? Cepat ketik di kolom chat, jawab jawabannya yang benar. Nanti tim Yami akan memilih satu orang pemenang yang kita akan umumkan di akhir sesi. Seperti itu. Gimana teman-teman? Udah ada beberapa yang menjawab? Ayo teman-teman.
cepet-cepetan, kalian kalau nyimak pasti tahu apa keunggulan dari minyak goreng Vilma. Tadi aku udah sebutkan 2 kali dan Chef Desi sudah sebutkan juga keunggulannya apa. Nah, gimana Chef Desi? Udah Oke, siap di siap masakan dong. yang kedua? Udah nggak sabaran nih gitu ya. Oke, resep yang kedua kita akan bikin es krim pelangi dadar gulung ya. Jadi tentunya karena namanya pelangi, saya akan memakai ini adalah whipped cream. Whipped cream ini Anda bisa temukan, Anda bisa pakai yang fresh ya, yang bisa ditemukan di swalayan atau boleh juga memakai yang kering ya. Tersedia juga whipped cream yang kering, tinggal diikutin aja arahan petunjuk yang ada. Biasanya itu kalau kering itu dari perbandingannya 1:2. Jadi contohnya misalnya 200 gram kering, 400 mili airnya, biasanya seperti itu. Nah, kembali karena rainbow, tentunya kita memakai pewarna makanan yang aman ya. Nah, ibu-ibu di sini kan ada 6 macam warna ya, 6 macam warna. Tapi kalau pewarna saya ada 5 ya. Oke, saya kasih mungkin ibu-ibu perlu ini ya. Mungkin agak bingung dari mana warna yang lainnya ya. Di sini ada kuning, ada hijau, ada merah, ada biru ya. Lalu ada satu lagi yang nggak ada tuh orange ya. Ini kan nggak ada warnanya ya. Nah, tipsnya buat ibu-ibu untuk membuat orange, Anda bisa menggabungkan warna merah dan warna kuning. Jadi tidak perlu membeli yang orange-nya langsung, tinggal menggabungkan 2 warna itu maka Anda akan temukan warnanya orange seperti ini ya. Ini salah satu trik juga. Oke, dan ini saya memang buat sehari sebelumnya supaya saya bisa kulkasin terlebih dahulu, dia lebih padat supaya nanti ketika kita gulung akan lebih mudah. Alright, nah kita akan menggunakan blender. Ini salah satu tips yang saya berikan. Tapi kalau ibu-ibu di rumah tidak ada blender, Anda tentunya bisa memakai bowl lalu dikocok ya. Tapi kalau Anda memakai bowl seperti ini, saran saya menteganya, margarinnya, pesan saya margarinnya itu dilelehkan terlebih dahulu ya, karena akan sulit dikocok ketika margarinnya tidak leleh gitu ya. Tapi kalau menggunakan blender, kita bisa langsung memasukkan margarinnya ke dalam blendernya. Jadi membuat proses kita tuh akan jauh lebih mudah ya, supaya nggak stres di rumah ya. Oke, kita masukin ya semua bahannya. Jadi satu, ada telur. Ya, masukkan dulu bahan cairnya ya. Ada susu. Oke, lalu di sini ada tepung terigu. Tepung terigu saya memakai tepung terigu serbaguna. Ya. Lalu di sini ada gula halus ya. Alasan saya menggunakan gula halus supaya pada waktu di blender dia enggak beridilan gitu ya. Ini juga salah satu tips. Oke, dan tentunya ada vanilla essence. Tentunya kita akan menambahkan langsung margarin ya. Ini sekitar 2 sendok makan. Oke. Lalu kita blender. Dan ini kita akan lakukan secara berkala ya. Maksudnya kita lihat dulu. Ya. Oke, nah kita sudah masukkan, ini tadi ya kita menggunakan Vilma margarin ya. Ini sesudah kita blender, tuh langsung nyampur ya. Oke, cepet ya kalau pakai blender, kita langsung saring terlebih dahulu supaya tidak ada gumpalan-gumpalan tepung. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya akan memberi tips ya. Saya akan ambil beberapa bagian untuk memberi warna. Ya. Ini nggak perlu terlalu banyak, tapi ibu-ibu Anda bisa lakukan ini. Ya. Ibu bisa masukkan ke pakai botol biasa aja. Maaf ya, saya tidak mencoba mempersulit hidup Anda, tapi ingin memberi ide ya, supaya nanti kalau jualan itu berbeda gitu dengan orang lain ya. Kalau sama lagi kan kayaknya ya beli di mana aja bisa gitu, dan kita nggak mau seperti itu. Alright, kita panasin wajan. Dan saya akan mengoleskan terlebih dahulu dengan minyak ya, minyak dengan margarin Vilma ya.
Kenapa Oke. pakai margarin Vilma? Supaya dia gurihnya dapet ya. Enggak, kenapa sih pakai margarin di bahan adonannya, Chef? Iya, karena margarin itu memberi efek lembut, ya. Berbeda dengan minyak. Minyak memberi efek garing. Ya, ini yang perlu diketahui. Jadi ketika kita memakai margarin, ya, tentunya Vilma luar biasa ya, memberi efek lebih gurih dan juga lebih lembut ya. Ini sangat tepat khususnya untuk crepes model seperti ini gitu. Nah, begitu teman-teman. Tadi udah ada pertanyaan dari teman-teman di kolom chat juga menanyakan kenapa Chef Desi memasukkan margarin ke dalam adonannya. Jadi jawabannya adalah biar lebih lembut dan lebih gurih ya, Chef ya. Yes. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah oleskan Vilma margarin dan saya mengambil satu centong ya. Ini ukuran lebih kurang 60 ml ya. Jadi 1/4 cup lah kalau misalnya Anda temukan cup-cup seperti ini. Ya, kita langsung swirl seperti ini. Ya. Ini yang biasa nih ya. Ini kan base-nya dulu. Jadi kita bikin base-nya dulu ya, Chef ya. Base-nya dulu aja. Biasanya itu jangan terlalu panas ya, karena kan kalau wajannya terlalu panas, belum keburu dia udah firm, udah mengeras gitu. Ya, makanya wajannya jangan terlalu panas. Oke, saya langsung pindahkan. Alright. Nah, ini yang tadi saya mau informasikan ya. Saya akan kasih tips. Kembali oleskan dengan Vilma margarin. Tadi ingat ya, ada beberapa sebagian dari adonan yang saya campurkan dengan warna. Ini yang bisa kita lakukan. Ya, terserah mau patternnya seperti apa, tapi biasanya paling mudah itu ketika kita gerak cepat dengan garis-garis seperti ini. Nah, tuh teman-teman diperhatikan ya. Nanti kalau kalian misalkan mau buat di rumah, jadi tahu caranya seperti apa. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Ya, lalu kita akan tambahkan adonan yang original. Alright. Nah, ditambahin yang original. Aku juga mau ngingetin nih sama teman-teman yang di rumah. Tadi Chef Desi bilang kalau misalkan kita pakai margarin, khususnya kita hari ini menggunakan Vilma margarin, nanti hasil jadinya akan lebih lembut dan lebih gurih. Ya, ini kalau misalnya patternnya mau dibikin polka dot ya, dot juga bisa ya. Jadi terserah, atau mau sarangi lagi Korea boleh gitu, tinggal dibuat hati-hati itu bisa gitu ya. Jadi mau tergantung dibentuk tema. apa aja boleh ya, Chef ya? Boleh. Asal jangan yang aneh-aneh ya. Betul. Atau bintang gitu. Atau mungkin mau tulis happy birthday ke anaknya bisa. Jadi gunakan botol-botol seperti ini yang sangat membantu sih. Pandemi ini kan banyak banget bisnis rumahan yang ngejual masakan, yang seperti yang kita bikin juga, yang Chef Desi bikin juga. Memulai bisnis kuliner itu seperti apa sih, Chef? Oke, sebenarnya ini yang saya lakukan. Saya melakukan coaching kepada ibu-ibu rumah tangga, pemula bisnis kuliner gitu ya. Yang saya lakukan, pertama saya mesti tahu, mereka tahu apa yang mereka mau jual gitu ya, atau marketnya tuh sebesar apa gitu ya. Karena kalau tidak besar marketnya, jadi barang yang kita jual tuh kita perlu usaha lebih untuk ngejualnya ya. Nah itu, lalu secara logo atau mungkin nama daripada brand itu mesti jelas. Karena kalau orang tidak ingat namanya kita, ya gimana orang mau beli lagi gitu. Jadi nama itu penting. Oke, saya lanjutkan yang kedua ya. Oke, Dikocok Chef. dulu. Oh, hampir lupa. Oleskan dulu dengan Vilma margarin. Aromanya enak banget nih. Alright, masukkan. Saya pakai ini yang sama ya. Oke. Lalu kita tambahkan yang originalnya. This will. Nah, sambil lalu menunggu Chef Desi membuat adonannya atau membuat kulitnya, aku ada sedikit informasi buat teman-teman nih. Kalau teman-teman, kalau kalian mau buat es krim dadar gulung pelangi, bisa nih pakai Vilma margarin. Nah, soalnya Vilma margarin ini 100% margarin asli dengan tekstur yang lembut dan rasa yang lebih gurih.
Nah, cocok banget untuk semua jenis masakan, mulai dari mengoles sampai dengan menumis semua makanan menjadi lebih sempurna. Nah, pilihan yang sempurna untuk ibu di rumah untuk menjadi koki rumahan. Jadi nanti kalian menggunakan Vilma margarin di rumah kalau kalian mau bikin masakan apa aja, karena nanti hasilnya akan lebih lembut dan lebih gurih. Nah, selain kalian bisa menggunakan produk Vilma dalam hal masak-memasak, kalian juga bisa loh upload resep ke aplikasi andalan Mama. Karena selain bisa upload resep masakan kalian, kalian juga bisa cari kumpulan resep yang disimpan di bookmark dan dijadikan satu sebagai buku resep. Teman-teman juga bisa atur jadwal mau masak apa nih hari ini. Oh iya, untuk resep di aplikasi andalan Mama bisa loh di-download dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang terakhir, di aplikasi ini teman-teman juga bisa loh saling berinteraksi sesama usernya. Karena di aplikasi ini kalian bisa tanya jawab langsung dengan chef dari Vilma. Nah, selanjutnya aku juga mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa ikutin terus dari awal sampai akhir sesi karena aku akan ada banyak sekali hadiah. Tadi aku udah bilang tidak hanya ada satu pertanyaan, tapi akan ada 3 pertanyaan lagi untuk kalian. Nah, aku akan bacain satu pertanyaan lagi ya. Siap-siap teman Yami di rumah, siapkan jari kalian, ketik langsung jawabannya di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah, Vilma margarin memiliki kelebihan dari segi tekstur dan rasa, sehingga cocok digunakan mulai dari mengoles sampai menumis semua makanan. Nah, sebutkan 2 jenis keunggulan atau kelebihan Vilma margarin tersebut. Ayo, cepet-cepetan temen Yami di rumah. Nah, gimana tim? Wah, sudah banyak banget nih ya. Sudah banyak banget ya yang udah menjawab. Ini hadiahnya sangat menarik sekali karena kita punya uang digital 700.000 untuk 1 orang pemenang ya. Nah, nanti juga kita akan memberikan hampers dari Vilma. Nah, jangan lupa kalian jawab pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini salah satu tips. Jadi kita cara menggulungnya banyak macam. Cuma saya ngasih yang sulit dulu boleh ya. Oke, kalau yang sulit dulu tadi dadar gulungnya saya susun. Ya, saya susun seperti ini supaya waktu digulungnya jadi satu. Lalu tentunya kita akan memberi tadi ada krim ya yang sudah kita beri warna. Cara mengingatnya kan gampang, Mejiku Hibiniu ya. Cuma ni-nya nggak ada, nilainya nggak ada. Jadi Mejiku Nu gitu ya. Kira begitu. Ya, ya, jangan sampai ngilu nih. Jadi kita susun lalu kita akan letakkan seperti ini. Ya, ini cara susahnya ya. Dan ibu-ibu kalau misalnya ingin bikin varian yang lain, misalnya variannya red velvet juga boleh ya. Jadi mungkin isiannya merah gitu, lalu mungkin crepes-nya dikasih charcoal warna hitam gitu ya. Jadi black velvet whatever gitu, campurannya tuh merah hitam gitu ya, boleh juga. Gulung perlahan aja. Nah, kalau ini menggulungnya kira-kira ada tipsnya nggak, Chef? Buat harus teman-teman di rumah ya, pastikan padat. Pakai cling wrap ya. Oke, jadi bawahnya kalau bisa kalian juga pakai alas ya, Chef ya? Betul. So, yang dilakukan kita akan kencangkan dan pastikan tidak ada angin ya. Dan ini harus kita bekukan. Untuk dia menjadi es krim, kita harus bekukan dulu. The good thing is, ini Anda bisa buat kapanpun dan bisa disajikan kapanpun. Jadi nggak mesti, wah acaranya kapan gitu ya, lalu mesti buru-buru bikin, nggak. Seminggu sebelumnya juga masih oke. Dan saya garanti ini bakal enak banget ya. Dan memang sengaja saya buat tidak terlalu manis supaya ketika Anda ingin menambahkan topping yang lain, entah itu karamel, entah coklat atau vanila, ya di atasnya itu akan lebih balance rasanya. Daripada ininya manis tambah topping yang lebih manis lagi, kan kayaknya nanti belenek gitu ya, kita nggak mau seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini, kita akan kulkasin dulu ya. Resep ini kalau misalkan kalian nanti ketinggalan, kalian bisa juga dapatkan resepnya di andalan Mama ya, di resep andalan Mama ya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat resepnya dari awal, kalian bisa lihat di situ ya, Chef ya. Iya. Oke, ini teknik kedua ya untuk membuat gulungannya. Kalau tadi kan langsung semua jadi satu, ini mungkin akan lebih mudah buat teman-teman di rumah.
Jadi dioleskan per lembar ya. Ini dioleskan per lembar seperti ini. Pastikan semuanya merata. Nah, aku ada satu lagi pertanyaan buat kalian. Satu lagi pertanyaan untuk satu orang yang beruntung yang sekarang udah ikut kelas kita. Pertanyaannya adalah, Ini angkat. sebutkan Ini angkat. nama aplikasi menarik dari Filma di mana kita bisa melihat resep masakan dalam bentuk foto, video, ataupun buku dan juga berbagi jadwal masak kita. Nah, aku tadi udah mention 2 kali, kalian bisa lihatnya di mana. Gimana Chef Desi? Kita siap nih. Oke, teman-teman, ini tahap terakhir berarti ya Chef ya? Betul. Udah mau motong, kita lihat hasilnya Oke. lembut. Nah, saya memang udah siapkan sebelumnya supaya teman-teman di rumah bisa lihat ya. Oke, ini memang patternnya agak sedikit berbeda, jadi artinya bisa dibuat bulat-bulat juga patternnya. Jadi tadi nggak selalu garis-garis ya. Oke, ini sudah dikulkasin, kita tinggal potong. Look at that. Wow. Ya, ini keren banget. Keren Kalau ini banget, adalah Chef. teknik yang kedua tadi ya. Jadi digulung dulu satu-satu, kemudian ditin satu-satu ya. Nah, kalau yang ini nanti berbeda, patternnya beda. Jadi Anda bisa pilih mau seperti mana patternnya, itu bisa ya. Dan ini yang es krim ya. Wow. Wow, terlihat lebih lembut ya Chef. Ya. Chef, habis ini kita akan masuk, setelah Chef Desi plating nih, kita akan masuk ke sesi Q&A live. Jadi nanti kalian akan mempunyai kesempatan berinteraksi langsung dengan Chef Desi. Gimana Chef, udah siap? Apa Siap kita dong. tunggu Chef Desi plating Langsung dulu? aja nggak apa-apa. Oh langsung ya. Oke, yang pertama ini ada Dinda Putri dari Serang Chef. Halo, Hai Nah. Dinda. Dinda langsung aja sama Chef Desi ya, silahkan kalau mau bertanya silahkan. halo, hai Chef Desi. Hai hai. Saya mau bertanya nih, di masa pandemi ini kan orang-orang tuh kebanyakan buat bisnis gitu, apalagi bisnis kuliner nih. Nah, masakan yang Chef Desi masak itu kira-kira apa sih tipsnya gitu? Kalau mau dijadiin bisnis maksudnya? Ya buat usaha. Gitu. Oke, yang bisa dilakukan, thank you ya. Pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, mungkin kayak misalnya ayam telur asin begini, kita bisa bikin kayak rice bowl ya. Ya, jadi dijualnya satu-satu, ada nasi, ada langsung ayamnya di atasnya. Tahu ya konsepnya rice bowl atau poke bowl ya istilahnya ya. Poke bowl apalah namanya itu ya. Nah itu kita bisa jadikan untuk bisnis gitu. Jadi sistemnya saran saya kalau memang pemula sistemnya sistem PO aja. Jangan nggak usah pusing langsung buka-buka usaha dulu. Sistem PO aja dicoba marketnya seperti itu ya. Kedua yang tadi rainbow roll ini bisa menjadi pengganti daripada kue, pernah dengar milk crepe cake ya, yang layer seperti itu ya. Cuma itu kan kadang-kadang gede, orang mau makan itu aduh mau beli satu kayaknya kegedean gitu ya. Dan ini bisa jadi penggantinya. Terima kasih Chef Desi. Sama-sama. Terima kasih Dinda Putri dari Serang. Chef, aku mau lihat dong hasil akhir plating dari masakan yang Chef Desi bikin dong. Oke, ini yang pertama Nah, ini yang pertama ya Chef ya. ya. Nah, ini ayam telur asin pedas ya Chef ya. Betul ya. Cantik Berwarna-warni. sekali. Oke. Lalu yang kedua ini adalah rollnya. Nah, ini adalah yang kedua. Wow. Nah, teman-teman, kalau kalian mau bikin es krim dadar gurung pelangi, kalian bisa nih menggunakan Filma margarin. Karena Filma margarin 100% margarin asli dengan tekstur lembut dan rasa yang lebih gurih. Yang cocok untuk semua jenis makanan, mulai dari mengoles sampai dengan menumis. Semua makanan jadi lebih sempurna. Pilihan sempurna untuk ibu untuk menjadi koki di rumah. Filma margarin lebih lembut, lebih gurih.
Selain kalian bisa menggunakan produk Filma dalam hal masak-memasak, kalian juga bisa loh upload resep ke aplikasi andalan Mama. Karena selain bisa upload resep masakan kalian, kalian juga bisa cari kumpulan resep yang disimpan di bookmark dan dijadikan satu sebagai buku resep. Teman-teman juga bisa atur jadwal mau masak apa nih hari ini. Oh iya, untuk resep di aplikasi andalan Mama bisa loh di-download dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang terakhir, di aplikasi ini teman-teman juga bisa loh saling berinteraksi sesama usernya. Karena di aplikasi ini kalian bisa tanya jawab langsung dengan chef dari Filma. Wah, menarik sekali ya aplikasinya. Habis ini kalian harus langsung download, kemudian coba-coba fitur baru yang kalian bisa atur jadwal masak kalian. Soalnya kalian bisa upload jadwal masak harian kalian, bahkan nih kalian bisa mengintip atau kalian bisa melihat jadwal masak dari user lainnya. Kemudian kalian juga bisa mengkopinya ke jadwal masak kalian sendiri. Oke, dengan demikian berakhir sudah sesi online cooking class Indonesia Memasak by Yami. Semoga habis ini kalian bisa langsung bikin ayam telur asin pedas dan es krim dadar gunung pelangi yang enak di rumah. Nah, harus diingat juga ya teman-teman, saat masak kalian harus memakai minyak goreng Filma yang berkualitas. Karena minyak goreng Filma menggunakan buah sawit segar yang diproses kurang dari 24 jam setelah dipetik. Sehingga menghasilkan warna minyak yang jernih, kentalnya pas, dan bernutrisi baik. Dan Filma margarin, 100% margarin asli dengan tekstur yang lebih lembut, rasa yang lebih gurih, yang cocok untuk semua jenis makanan. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman, setelah masak kalian langsung upload hasil kreasi kalian ke aplikasi andalan Mama. Dan sebelumnya jangan lupa download dulu aplikasi andalan Mama. Saya Gilang Ramadan mengucapkan terima kasih kepada Chef Desi yang sudah membagikan ilmunya kepada kita. Terima kasih juga kepada peserta yang udah join di kelas kali ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Filma. Jangan lupa follow Instagram Indonesia Memasak by Yami supaya kalian nggak ketinggalan informasi tentang IMY 2020. Tonton terus rangkaian acaranya di Indonesia Memasak by Yami lainnya. Sampai jumpa di cooking class berikutnya. Bye!